Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Melihat perilaku aneh dari Zhang Daoling, King Tian pun saat itu jadi bingung cara menjelaskannya dan kemudian berkata, "Kau sepertinya salah paham. Aku hanya ingin kau menjadi orangku, bukan seperti yang kau bayangkan itu. Kau hanya perlu berada di sisiku selama 2 tahun sambil berlatih teknik Blazing Sun Gang." Mendengar itu, Zhang Daoling pun jadi tersipu malu dan berkata, "Harusnya kau bisa bilang itu dari awal. Sia-sia saja hatiku berdegup kencang sebelumnya. Baiklah, hanya 2 tahun, dan kau hanya ingin aku ada di sisimu sambil berlatih. Aku tidak keberatan dengan itu." Mendengar itu, King Tian pun jadi lesu dan berkata, "Hahaha, senior Dawis ini benar-benar lucu." King Tian pun kemudian tersenyum dan menatap Zhang Daoling sambil berkata, "Kalau begitu, biarkan ku bawa kau kembali ke keluarga Yi dulu. Aku adalah tuan muda keluarga Yi. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Mendengar kalau King Tian berasal dari anggota keluarga Yi, Zhang Daoling pun menjadi kesal dan berkata, "Apa kau memang berasal dari keluarga Yi?" King Tian yang gak tahu apa-apa itu pun jadi penasaran dan menjawab, "Itu memang benar. Apakah ada masalah?" Zhang Daoling yang terlihat sangat marah itu pun berkata, "Keluargamu telah membunuh saudara seniorku dari Dragon Tiger Sekte 10 tahun yang lalu. Kenapa kalian membunuh saudaraku? Kalian harus memberikan penjelasan padaku. Ayo panggil ayahmu kemari. Aku ingin berbicara dengannya." King Tian yang sepertinya mengenal orang yang dibunuh ayahnya itu pun berkata, "Apa maksudmu pria tua yang mati oleh pedang ayahku? Tapi jika kau mencari ayahku, dia sudah tidak ada di sini karena dirinya telah dipanggil beberapa hari yang lalu dan pergi ke medan perang 10,000 Realm." Mendengar perkataan dari King Tian, Zhang Daoling pun tiba-tiba merubah raut wajahnya dan berkata, "Oh, kalau begitu tidak masalah. Aku adalah pria yang memegang prinsip. Aku hanya mengejar orang yang membunuh saudaraku. Kalau dia sudah pergi ke medan perang, maka aku akan mencari dia di masa depan jika dia sudah kembali." King Tian yang melihat perubahan emosi dari Zhang Daoling pun jadi kebingungan dan kemudian berkata, "Kau memang aneh, tapi baiklah kalau begitu, ayo kita pergi. Aku akan membawamu." King Tian pun saat itu melemparkan sebuah buku sambil berkata, "Ambillah buku ini. Itu ditulis oleh leluhurmu dan di dalamnya ada mantra yang tersisa." 1 tahun pun telah berlalu. Xin pun saat itu berpindah ke istana kekaisaran. Terlihatlah kaisar dari kekaisaran Dongfang. Dia pun saat itu berkata, "Ini sudah 1 tahun, tapi 150.000 pasukan yang dikirim telah dibersihkan di wilayah selatan. Apakah kalian tahu alasannya?" Mendengar itu, orang-orang dari sang kaisar pun berkata, "Yang mulia, kita sudah mengirim pasukan elit kita dalam 3 gelombang selama 1 tahun terakhir. Tapi mereka semua menemui keanehan dan ada musuh yang sangat kuat di sana. Terutama ada Giant Apes di gunung dan Traveling Willow." Mendengar itu, sang kaisar pun jadi makin marah dan berkata, "Diamlah sampah. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Aku akhirnya punya kesempatan untuk mendapatkan Wususu, tapi aku malah gagal. Kalian semua tidak berguna. Aku tidak akan menyerah dan akan membuat Wususu menjadi milikku." Mendengar itu, ajudan dari sang kaisar pun kemudian berkata,
Yang mulia, saya memiliki satu ide di sini. Jika kita berbicara tentang mencari cara untuk membuat Ususu melintasi Laut Selatan dengan keempat anaknya yang baru lahir, dan jika Ususu pergi tanpa penjaga, itu pasti bukan ancaman. Mendengar itu, sang kaisar pun kemudian berkata, "Lalu bagaimana cara kita membuat Ususu datang kemari?" Ajudannya pun menjawab, "Keluarga Wu." Dan kaisar pun saat itu jadi memikirkan sesuatu yang jahat. Scene pun kemudian berpindah ke keluarga Yi. Terlihatlah seorang pengawal yang saat itu menyampaikan sebuah surat yang katanya berasal dari keluarga Wu. Ususu yang membaca surat itu pun jadi kebingungan. Dan si penjaga pun saat itu berkata, "Matriark, keluarga kerajaan telah menyerang keluarga Wu. Dan keluarga Wu saat ini mengalami kerugian yang sangat besar." Ususu yang membaca surat itu pun jadi menangis dan berkata di dalam hati, "Dalam surat dikatakan, ibuku mengalami sakit parah dan ingin membawa keempat anakku untuk menemuinya." Dan di sini pun mulai diketahui, karena dulunya Ususu bersikeras menikah dengan Yi Jifeng dan dia menyerah pada Fang Hong. Keluarga Wu bahkan tidak pernah memperlakukan dirinya sebagai putri lagi. Dan sekarang keluarga Wu dalam masalah, jadi Ususu pun tidak bisa mengabaikan hal ini. Ususu pun saat itu berkata kepada pengawal itu, "Siapkan kapal untukku. Aku akan membawa keempat anakku dalam perjalanan." Scene pun kemudian berpindah ke langit pegunungan selatan. Terlihatlah King Tian Yao Yao dengan Zhang Daoling yang saat itu sedang menaiki sebuah burung peliharaan dari King Tian. King Tian pun kemudian berkata, "Ini sudah 17 hari. Yao Yao sudah sangat lama dia tidak makan." Yao Yao yang mendengar itu pun menatap ke arah Zhang Daoling sambil berkata, "Dia adalah kultivator yang sangat gila." Di sini King Tian pun tersenyum dan berkata, "Tapi itu sangat bagus. Selama setahun ini, segelku bahkan hanya tinggal sedikit. Kalau terus begini, aku bisa melepas segel ini dalam 6 bulan lagi." Dia memang harta yang sangat luar biasa. Namun tiba-tiba King Tian pun merasakan sesuatu dan berkata di dalam hati, "Sepertinya seseorang telah menerobos rumahku. Ayo kita periksa." Di sisi lain, terlihatlah seseorang yang saat itu berkata dengan seorang wanita, "Saudari Xingxuan, kau tidak akan bisa kabur. Ayo biarkan aku berlatih bersamamu." Xingxuan yang mendengar itu pun saat itu bersembunyi di balik pohon dan menutupi dirinya agar tidak ketahuan. Namun orang yang mencarinya itu pun berkata, "Saat ini kau sudah terkena racun yang sangat luar biasa. Satu-satunya penawarnya adalah dengan bersamaku. Aku janji akan melakukan itu dengan lembut." Mendengar itu, Xingxuan pun jadi kebingungan karena racun itu membuat tubuhnya menjadi sangat panas. Jadi dia tidak ingin melakukan itu dengan pria yang sangat aneh. Namun pria itu pun akhirnya menemukan Xingxuan. Xingxuan pun saat itu berusaha untuk menahan hasratnya sambil berkata, "Jika kau mendekat, maka aku akan membunuh dirimu." Mendengar itu, pria itu pun tidak peduli dan berniat untuk segera menyantap Xingxuan. Namun tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, "Dasar iblis jelek, berhentilah di sana, kau menghalangi pandanganku." Mendengar perkataan itu, pria itu pun jadi kaget dan bertanya, "Siapa di sana?" Dan terlihatlah King Tian Zhang Daoling bersama dengan Yao Yao. King Tian pun berkata, "Siapa katamu? Aku adalah leluhurmu." Mendengar itu, pria itu pun jadi marah dan berkata, "Dasar sialan kecil, kenapa kau berani mengganggu dan mengejekku? Pergilah ke neraka." Namun sebelum tangan dari pria itu mengenai wajah King Tian,
terlihatlah tangan Zhang Daoling yang saat itu telah menyentuh perut pria itu sambil memadatkan aura yang sangat padat di telapak tangannya. Zhang Daoling pun saat itu berkata, "Jangan berani menyerang bosku, terimalah ini." Seketika, benturan kekuatan yang sangat dahsyat pun langsung mengelilingi tempat itu, yang membuat pria itu pun saat itu sampai terpental dari tempat itu. Gak cuma itu aja, bahkan sebuah pohon saat itu juga tumbang. Zhang Daoling pun kemudian berkata, "Jika kau berani menyentuh bosku, maka kau layak untuk mati." Melihat teknik yang dikeluarkan oleh Zhang Daoling, pria itu pun jadi kaget dan berkata, "Itu adalah Blazing Sun Gang. Apakah kau seseorang dari Dragon Tiger Sekte?" "Penatua Dragon Tiger Sekte, aku adalah murid dari Sword Pavilion. Maaf telah menyinggungmu, tolong maafkan aku." Mendengar itu, Zhang Daoling pun tertawa dan berkata, "Bos King Tian, apakah kau melihat itu? Dia memanggilku tetua. Di masa lalu, di Dragon Tiger Sekte, semua orang memanggilku dengan sebutan paman kecil, tapi tidak ada yang pernah memanggilku tetua. Lihat saja ini." Di sini, King Tian pun saat itu menatap tajam ke arah pria itu, dan orang itu pun kemudian berlutut sambil berkata, bahkan terlihat sangat jelas bahwa bos dari pria itu tidak punya aura. Tapi kenapa tetua hebat itu malah mematuhi pria sampah ini? Di sini, King Tian pun kemudian berkata, "Bajingan seperti dia cuma akan jadi sampah di dunia. Ayo kita bunuh saja." Zhang Daoling pun saat itu berkata, "Sesuai perintahmu." Zhang Daoling pun saat itu langsung memadatkan kekuatan di telapak tangannya, dan dalam sekejap orang itu pun langsung meninggoy. King Tian pun kemudian berkata, "Dia layak untuk mati. Ayo kita pergi." Di sisi lain, terlihatlah Xing Xuan yang sudah tidak tahan menahan panas tubuhnya. Dia pun saat itu langsung memeluk King Tian yang saat itu ada di depannya. Xing Xuan pun saat itu langsung mendorong King Tian sambil berkata, "Ini sangat panas. Aku tidak lagi bisa mengendalikan diriku." King Tian yang melihat wanita cantik di depan matanya itu pun jadi pasrah. Namun tiba-tiba terdengarlah suara "Ahem." Dan suara itu ternyata disampaikan oleh Yao Yao yang kesal. Yao Yao pun saat itu berkata, "Tuan muda, apakah kau berani melakukan sesuatu?" Melihat Yao Yao saat itu, King Tian pun jadi nggak tahu harus berkata apa. King Tian pun kemudian menjawab, "Yao Yao, jangan salah paham." Namun meski King Tian mengatakan hal itu, saat itu tangan dari King Tian bergerak menuju sesuatu yang membuat Yao Yao pun saat itu jadi marah banget sama King Tian. Xing Xuan pun saat itu berkata, "Sial, sepertinya tubuhku semakin buruk. Ayo cepat bunuh aku. Aku tidak ingin melakukan hal yang buruk." Melihat bosnya yang saat itu seperti ditahan, Zhang Daoling pun kemudian berkata, "Bos, aku tidak bisa mengalahkan wanita. Aku tidak bisa melakukan hal itu. Aku tidak berani untuk membunuhnya." King Tian yang mendengar itu pun langsung memberikan sebuah pil kepada wanita itu, dan wanita itu pun langsung menelannya. Xing Xuan yang menelan itu pun saat itu langsung menangis sambil memeluk King Tian. King Tian pun kemudian berkata, "Itu adalah obat penawar untuk racun yang kau minum sebelumnya, dan racun itu akan segera menghilang dari tubuhmu." 1 jam kemudian, terlihatlah Xing Xuan yang saat itu sudah mulai sadar. Xing Xuan pun langsung mengecek seluruh tubuhnya. Dan saat itu Yao Yao pun berkata, "Jangan khawatir, Tuan muda tidak melakukan apapun pada dirimu." Mendengar itu, Xing Xuan pun langsung ngucapin makasih karena dirinya udah diselamatin. Yao Yao pun kemudian berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Tuan mudalah yang menyelamatkan dirimu. Lebih tepatnya,
Tuan Muda menggunakan pil untuk menyingkirkan racun dari tubuhmu. Namun King Tian yang mendengar itu pun berpura-pura cool sambil berkata, itu cuma bantuan kecil, tidak perlu diingat lagi. Di sini, Xing Xuan pun sepertinya tersipu malu sambil berkata, Tuan Muda, namaku adalah Xing Xuan. Aku berasal dari Myriad War Sekte. Aku ingin berterima kasih atas kebaikan Tuan Muda. King Tian yang mendengar itu pun kemudian berkata, Myriad Son Sekte katamu, bukankah itu adalah sekte yang isinya hanya perempuan? Ngomong-ngomong, apakah kau kenal dengan Xuan Yuan Luo Luo? Mendengar itu, Xing Xuan pun berkata, Xuan Yuan Luo Luo merupakan saint dari Myriad Son Sekte. Apakah Tuan Muda mengenalnya? King Tian pun kemudian berkata, aku bukan hanya mengenalnya, tapi dia juga tunanganku. Mendengar itu, Xing Xuan pun jadi kaget dan berkata, apa kau bilang? Xing Xuan pun saat itu langsung mengarahkan pedang pada King Tian. Xing Xuan pun kemudian berkata, hukuman mati bagi mereka yang berani menghina sains dari sekte kami. Dan saat itu, sebuah pedang yang sangat tajam pun langsung mengarah pada tubuh King Tian. Melihat pedang dari Xing Xuan yang saat itu mengarah ke depan wajahnya, King Tian pun tersenyum dan berkata dengan santai, sepertinya kau sangat setia kepada sensmu. Dan kemudian King Tian pun menggerakkan badannya sedikit ke kanan, yang membuat Xing Xuan pun saat itu kaget karena serangannya nggak berhasil mengenai King Tian. Dan setelah itu, King Tian pun kembali mengarahkan tangannya ke arah Xing Xuan. Sampai pada akhirnya, King Tian pun berhasil memegang sebuah pohon besar tepat di belakang Xing Xuan. King Tian pun saat itu berkata, aku suka dengan dirimu yang sangat setia kepada mastermu. Gak lama setelah itu, datanglah Yao Yao yang marah sama Xing Xuan dengan berkata, kenapa kau bisa bersikap tidak sopan seperti itu? Apakah kau sudah melupakan bahwa Tuan Muda telah menyelamatkan nyawamu? Apakah begini caramu membalas kebaikannya? Mendengar perkataan Yao Yao yang saat itu agak seram, Zhang Daoling seolah memikirkan sesuatu sambil memegang dagunya. Seperti yang guruku katakan dahulu, wanita sepertinya memang makhluk yang sangat mengerikan. Namun setelah itu, Xing Xuan pun mendorong tubuh King Tian sambil berkata, siapa suruh dia berani menghina sensku? Mendengar itu, King Tian pun menjawab dengan senyuman, menghina katamu, aku tidak menghinanya. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Xuan Yuan Luo, apakah dia benar bertunangan dengan keluarga Yi. Mendengar hal itu, Xing Xuan pun jadi tersipu malu dan kemudian berkata, itu hanyalah omong kosong. Lagi pula berapa umurmu? Sense bahkan lebih jelas 10 tahun lebih tua dariku. Jadi nggak mungkin dia adalah tunanganmu. King Tian yang mendengar itu pun kemudian berkata, memangnya kenapa kalau dia lebih tua dariku? Aku memang suka yang seperti itu. Bahkan aku sangat suka seperti milikmu. Melihat sikap King Tian yang tiba-tiba berubah, Xing Xuan pun saat itu jadi malu sambil berkata, dasar kau sialan kecil. Dan setelah itu, King Tian pun kembali tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda. By the way, kenapa kau malah datang ke wilayah keluarga Yiku? Mendengar itu, Xing Xuan pun langsung jelasin sama King Tian bahwa dia disuruh untuk mencari 4 keturunan Divine Beast. Mendengar itu, King Tian pun berkata, 4 keturunan Divine Beast, apakah maksudmu itu 4 adikku? Mendengar itu, Xing Xuan pun kemudian menjawab, kau memiliki darah keturunan kelas pertama, tapi kau punya adik di keturunan Divine Beast.
sudah jelas kau pasti hanya bercara omong kosong saat ini. Mendengar itu, King Tian pun berkata dengan wajah bodohnya, apakah kau tidak percaya padaku? Bagaimana kalau kita bertaruh? Dan saat kesepakatan dibuat, King Tian pun kemudian berkata, kalau keempat adikku memang keturunan dari Divine Beast, kau akan menjadi istriku yang ke-51. Bagaimana? Apakah kau berani bertaruh? Melihat jumlah istri yang saat itu banyak banget, Xing Xuan pun sebenarnya agak kebingungan. Tapi di sini dia yakin King Tian gak mungkin memiliki 4 adik yang merupakan keturunan dari Divine Beast. Jadi, Xing Xuan pun saat itu berani bertaruh. Nggak lama, Zhang Daoling pun langsung mendekati King Tian sambil berkata, Bos, apakah memang benar keempat saudaramu merupakan keturunan dari Divine Beast? King Tian yang mendengar itu pun kemudian menjawab, memangnya ada apa? Mendengar itu, Zhang Daoling pun langsung histeris memeluk King Tian dengan berkata, Bos, kau bisa membiarkan keempat adikmu bergabung dengan Dragon Tiger Sekte. Kalau kau mau, aku akan mencari tunangan cantik sebanyak yang kau mau. Tapi King Tian saat itu sepertinya tidak tertarik. Dan karena King Tian tidak tertarik, Zhang Daoling pun kembali mengatakan hal bodoh. Bahkan dirinya bersedia untuk menemani King Tian selamanya. Mendengar perkataan aneh dari pria, King Tian pun saat itu sampai muntah saat itu. King Tian pun kemudian mendorong Zhang Daoling dengan berkata, berhentilah mengatakan hal bodoh. Melihat tingkah laku Zhang Daoling yang saat itu aneh, Xing Xuan pun kemudian berkata, apakah dia memang Zhang Daoling dari Dragon Tiger Sekte? Yao Yao yang mendengar itu pun menjawab, bagaimana bisa Zhang Daoling yang dikenal sebagai jenius pertama memiliki sikap yang sekanak-kanakan seperti itu? Di sisi lain, King Tian yang mulai kesal sama Zhang Daoling itu pun langsung meninjunya yang membuat dia pun sampai terpental. Dan setelah masalah Zhang Daoling selesai, King Tian pun langsung mendekati Xing Xuan sambil berkata, Nona Xing Xuan, karena kau sudah setuju dengan taruhannya, aku akan membawamu pulang untuk melihat keempat adikku. Xing Xuan yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, meskipun identitas bocah ini masih belum jelas, tapi dia bisa membuat Zhang Daoling mengakuinya sebagai bos. Untuk sekarang, aku akan mengikutinya terlebih dahulu. Dan setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Zhang Daoling sendirian. Xin pun kemudian berpindah ke mansion keluarga Yi. Terlihatlah King Tian yang saat itu berkata, Ibu, aku sudah pulang. Namun ketika King Tian sampai di tempat itu, tidak terlihat siapapun yang ada di sana selain seorang pelayan. Seorang pelayan itu pun kemudian berkata kepada King Tian, Tuan muda, Nyonya telah menerima surat dari keluarga Wu dan membawa keempat adik Anda pergi ke keluarga Wu. Mendengar itu, King Tian pun jadi kaget dan berkata, kenapa ibu malah membawa keempat adikku pergi ke keluarga Wu? King Tian pun mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan dengan wajah seramnya, King Tian pun berkata, meskipun Wutai dari keluarga Wu adalah kakekku, tapi mereka tidak pernah punya niat baik pada keluarga Yi. Masalah ini pasti tidak sederhana. Dan di sini King Tian pun berkata kepada Yao Yao, Yao Yao, aku akan melakukan perjalanan keluarga. Kau tetaplah di rumah, jangan kemanapun sampai aku kembali. Selama kau tidak pergi dari mansion Yi, tidak ada yang bisa menyakitimu. Yao Yao yang mendengar perkataan dari King Tian pun berkata bahwa dirinya akan mematuhi perkataan dari tuan muda. Melihat King Tian yang saat itu mau pergi, Xing Xuan pun berkata agar King Tian juga membawanya untuk ikut bersama dengan King Tian. Bahkan Zhang Daoling saat itu berkata, sekali menjadi bos, akan selamanya menjadi bos. Saat ini, ibu bos adalah ibuku. Jadi aku Zhang Daoling juga akan pergi. King Tian yang mendengar itu pun meminta mereka untuk menunggu sebentar. Dan kemudian King Tian pun berkata,
muncullah Blacky. Tiba-tiba muncullah sekumpulan aura di tempat itu, dan Blacky pun saat itu langsung bertujud dengan berkata, "Master, berikan perintah Anda kepadaku." King Tian pun saat itu langsung meminta Blacky untuk melindungi keluarga Yi. Siapapun yang berani masuk dengan niat buruk, Blacky harus membunuhnya tanpa ampunan. Melihat monster summon yang dipanggil oleh King Tian, Xing Xuan saat itu jadi kaget banget. Bahkan Zhang Daoling saat itu sampai histeris karena mereka saat itu merasakan ada aura yang sangat kuat muncul dari si anjing itu. Dan aura yang sangat itu malah mengikuti tuan muda King Tian. Gak cuma itu aja, King Tian pun kemudian mengarahkan kembali jarinya ke mulut dan memanggil sesuatu. "Jin Peng, bawa kami pergi ke keluarga Wu." Dan saat itu juga muncullah burung Phoenix milik King Tian yang membuat semua orang yang ada di sana pun kaget banget. Xing Xuan yang melihat hewan peliharaannya itu pun berkata di dalam hati, "Kekuatan apa sebenarnya yang dimiliki oleh pria muda ini? Kenapa dia sampai memiliki demonic beast yang sangat kuat sebagai bawahannya?" Dia pun saat itu terus bertanya-tanya, kenapa King Tian bisa memiliki hewan-hewan buas yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, Xin pun kemudian berpindah keluar dinding mansion keluarga Yi. Terlihatlah beberapa orang yang saat itu sedang berpatroli di tempat itu. Seseorang pun kemudian berkata, "Yang Mulia telah memerintahkan untuk melumuri keluarga Yi dengan darah. Hari ini adalah kesempatan yang terbaik. Wu Susu sudah pergi dari tempat ini dengan keempat putra keturunan Divine Beast. Maka tidak ada lagi orang kuat di dalam keluarga Yi. Ternyata orang yang sedang berpatroli itu adalah penyusup yang ingin menghancurkan keluarga Yi." Pemimpin dari mereka pun kemudian menaiki atap genteng dengan berkata, "Ayo anak-anak, mari kita bantai semua yang ada di sini." Namun ketika dirinya mendaratkan kaki tepat di lantai milik keluarga Yi, tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, "Berani-beraninya kalian menerobos kediaman keluarga Yi. Kalian bahkan punya cukup banyak keberanian." Mendengar perkataan itu, pemimpin dari mereka itu pun jadi kaget banget karena merasakan suatu keanehan dari suara itu. Pemimpin mereka saat itu terkejut karena sosok yang mengatakan hal itu hanyalah seekor anjing yang menyerupai wujud manusia. Sang pemimpin pun langsung bertanya, "Siapa dirimu?" Blacky pun saat itu sedang memakan buah anggur dan terlihat bersikap biasa-biasa aja melihat mereka. Melihat kehadiran dari Blacky, mereka pun kemudian berkata, "Tapi tidak ada orang kuat di keluarga Yi, jadi kita bisa langsung membunuhnya." Mendengar itu, bawahannya pun kemudian berkata, "Tuan, tidak peduli siapapun dia, ayo langsung kita bunuh aja." Namun tiba-tiba Blacky pun saat itu meludahi anggur yang sebelumnya dia makan. Dan terlihatlah kepadatan aura yang sangat luar biasa tepat di semburan Blacky yang membuat para penyusup pun saat itu terpental. Para penyusup pun kemudian berkata, "Ada apa ini sebenarnya?" Namun Blacky yang kesal itu pun berkata, "Dasar sampah sialan, beraninya kau memasuki kediaman keluarga Yi." Dan tiba-tiba terlihatlah tebasan dengan aura kemerahan tepat di tempat mereka yang membuat mereka pun saat itu langsung meninggoy. Tapi sebelum itu, pemimpin dari mereka pun saat itu kena mental dan berkata, "Ini mustahil. Bagaimana bisa keluarga Yi memiliki orang kuat seperti dia?" Xin pun kemudian berpindah ke suatu tempat. Terlihatlah Wu Susu yang saat itu sedang membawa keempat anaknya. Wu Susu pun kemudian berkata, "Anak-anak, ini adalah rumah kakek kalian." Dan disinilah baru diketahui nama-nama keempat dari adik King Tian. Ada yang bernama Yi Xuan, ada yang bernama Yi Hu, ada yang bernama Yi Ku, ada yang bernama Yi Long.
keempat anak dari Wu Susu itu pun kemudian bertanya, "Ibu, kenapa kita datang ke tempat ini? Kakak telah berkata bahwa kakek tidak menyukai kita. Ini pasti adalah bahaya." Mendengar perkataan dari anak-anaknya, Wu Susu pun saat itu menatap ke arah langit dan berkata di dalam hati, "Ini memang sangat aneh. Dalam surat dikatakan bahwa keluarga kerajaan telah menyerang keluarga Wu dan keluarga Wu saat ini telah terpojok. Tapi mansion ini terlihat begitu sepi dan tidak ada tanda-tanda bekas kerusakan." Wu Susu pun saat itu langsung memasuki tempat itu. Namun ketika dia sampai di tempat itu, terlihatlah para pelayan di sana yang berkata, "Akhirnya si pengkhianat telah kembali. Patriark memang benar-benar pintar sampai bisa menipu si sialan itu datang kemari." Dan setelah Wu Susu memasuki tempat itu, pintu tempat itu pun langsung tertutup. Dan gak lama setelah itu, muncullah Wu Tai di tempat itu yang merupakan patriark dari keluarga Wu sekaligus ayah dari Wu Susu. Melihat sikap sang ayah yang berbeda dengan isi surat itu, Wu Susu pun jadi kesal dan berkata, "Ayah, kau telah membohongiku." Mendengar hal itu, Wu Tai pun kemudian berkata, "Kalau aku tidak berbohong, kau gak bakal mungkin mau kembali. Bukankah begitu, anakku?" Mendengar itu, keempat anak dari Wu Susu pun saat itu sangat ketakutan. Mereka pun berkata, "Ibu, kakek terlihat sangat menakutkan." Wu Susu yang sedang menjaga keempat anaknya itu pun berkata, "Ayah, kau bahkan tidak pernah memperlakukan diriku seperti putrimu. Kau selalu menggunakanku untuk keuntungan kerajaan." Melihat ibunya yang saat itu sedang menangis, keempat anaknya pun berkata, "Ibu, jangan menangis. Mereka hanya menggeretakmu. Apakah aku perlu menghajar mereka semua?" Dan di sini Wu Susu pun mulai jelasin flashback tentang kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi demi kepentingan keluarga Wu dulunya, mereka semua pun menipu Wu Susu untuk pergi ke istana dan menjadi selir dari sang kaisar. Namun Wu Susu yang tidak mencintai kaisar itu pun mengarahkan pedang ke lehernya dengan berkata, "Jangan memaksa aku lagi. Aku tidak mencintai pria lain selain Yi Jifeng, dan aku tidak akan menikah dengan siapapun termasuk kaisar." Dan saat itu Wu Susu pun berhasil selamat dengan mengancam nyawanya sendiri. Wu Susu pun masih menangis dan bertanya pada ayahnya, "Kenapa kau terus memperlakukanku seperti ini?" Namun sang ayah berkata, "Kenapa kau berani bertanya padaku? Kalau bukan karena kau menolak menikah dengan keluarga kerajaan, bagaimana bisa keluarga Wu sampai diinjak-injak oleh keluarga lain seperti saat ini? Kami selalu dipermalukan karena kau tidak ingin menikah dengannya." Wu Susu yang mendengar itu pun berkata, "Apakah di matamu aku hanyalah alat? Apakah bagimu kebahagiaanku itu tidak penting sama sekali?" Dan saat itu para prajurit pun segera melesat untuk menangkap Wu Susu. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba muncullah aura yang sangat mengerikan tepat di sekeliling Wu Susu dan muncullah keempat Divine Beast. Anak-anak Wu Susu yang saat itu masih kecil pun udah bisa melindungi ibunya, yang membuat orang dewasa bahkan gak bisa menangkap Wu Susu. Keempat anaknya itu pun berkata, "Ibu, kau tidak perlu takut. Para sampah ini tidak akan bisa melukaimu selama kami masih ada." Orang-orang dewasa yang melihat itu pun kaget banget. Dan salah satu dari mereka berkata, keempat anak itu ada di War Emperor Realm tingkat ke-9. Dan melihat hal itu, pasukan yang lain juga berkata, padahal anak-anak itu masih sangat kecil, tapi mereka semua sudah berada di ranah War Emperor Realm. Pantas saja Patriark berusaha menipu mereka agar bisa kemari.
Dan saat itu, Patriark sendiri pun langsung melesat ke arah Wu Susu sambil berkata, "Kali ini aku akan menghasilkan banyak uang darimu. Selama kami bisa menangkapmu, kejayaan keluarga Wu pasti bisa bangkit kembali." Melihat sang ayah yang saat itu masih bersikeras, Wu Susu pun saat itu berkata kepada anak-anaknya, "Yilong, tolong bawa adik-adikmu pergi dari sini. Ibu akan menahan mereka di sini." Namun keempat anaknya tidak mau meninggalkan ibunya sendiri dan berkata akan melindungi ibunya. Namun Wu Susu yang bandel itu pun malah melesat ke arah ayahnya sambil mengarahkan serangan tepat ke arah sang ayah. Tapi sang ayahlah yang berhasil melukai Wu Susu saat itu. Melihat ibunya yang saat itu terbaring jatuh di tanah, keempat anak itu pun jadi khawatir dan berkata, "Ibu, apakah kau baik-baik aja?" Melihat kemenangan yang sudah di depan matanya, Wu Tai pun tertawa dan berkata, "Kalau kau ingin nyawa anakmu selamat, tolong jangan melawan. Aku akan menerima keempat anak ini untukmu." Namun tiba-tiba Wu Tai merasakan sebuah keanehan. Karena saat itu muncullah Divine Beast tepat di atas langit yang tidak lain merupakan burung Phoenix berserta dengan King Tian. Mereka pun bertanya-tanya siapa itu. Wu Susu yang melihat itu juga berkata, "Lihat, ada orang di atas bis itu. Apa ada orang yang bisa mengendalikan Divine Beast? Aku bahkan tidak tahu." Namun gak lama setelah itu, turunlah King Tian dari burung Phoenix itu dan memanggil ibunya. Dan di sini Mimin mau jelasin sedikit. Meski kultivasi dari King Tian terlihat sangat rendah di depan mata semua orang, tapi adik-adik dari King Tian selalu menghormati kakaknya. Bahkan mereka selalu merasakan bahwa King Tian memang merupakan sosok yang sangat mengerikan lebih dari siapapun. Keempat adik dari King Tian pun kemudian berkata, "Kakak, akhirnya kau datang ke sini. Kami telah menunggumu sejak saat itu karena kami yakin kau pasti akan segera datang ke sini." Dan setelah King Tian sampai di dasar lantai, King Tian pun memegang tangan ibunya dan berkata, "Ibu, apakah kau baik-baik aja?" Wu Susu pun saat itu meminta King Tian untuk membawa adik-adiknya pergi dari tempat itu. Namun gak lama setelah itu, Wu Tai yang gak tahu ketinggian langit itu pun malah meremehkan King Tian dengan berkata, "Ternyata ini sampah nomor 1 dari keluarga Yi. Kenapa kau mau menyelamatkan orang lain? Bahkan kau nggak bisa menyelamatkan dirimu." King Tian yang mendengar itu pun memasang wajah psikopatnya dengan berkata, "Cepatlah berlutut dan meminta maaf pada ibuku." Namun Wu Tai yang mendengar itu nggak peduli dan malah berkata, "Apakah kau kira kau itu benar-benar kuat sampai mau meminta kakekmu itu berlutut?" King Tian yang kesal itu pun langsung menggunakan Tyrant S sambil berkata, "Ku bilang berlutut." Tiba-tiba tanah di bawah Wu Tai itu pun langsung retak, yang membuat Wu Tai pun saat itu dipaksa untuk berlutut. Seolah gravitasi yang sangat mengerikan telah menghantam tubuhnya. Wu Tai yang sedang bersujud itu pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa sampah bisa memiliki aura dominasi yang sekuat itu? Para pasukan dari Wu Tai pun juga bertanya-tanya kenapa patriark mereka malah berlutut seperti itu. Bahkan King Tian saat itu hanya seniman bela diri tingkat pertama yang tidak memiliki teknik rahasia apapun. Tapi kenapa King Tian bisa membuat patriark berlutut? Namun King Tian saat itu maju dan berkata, "Sudah aku bilang padamu untuk berlutut, dan saat ini kau harus terus berlutut seperti itu." Wu Tai yang mendengar itu pun berkata, "Dasar sampah kecil. Oi pasukan sialan, kenapa kalian malah diam aja melihat tuan kalian dibeginikan? Ayo cepat bunuh dia." Mendengar perkataan dari Wu Tai, para pasukan dari Wu Tai pun saat itu langsung melesat untuk menyerang King Tian.
Namun tiba-tiba Zhang Daoling pun langsung melepaskan tapak surga dan membentuk telapak tangan besar tepat di depan mereka dengan berkata, "Kalian berani menyentuh bosku, kalian akan mati." Mengetahui bahwa itu adalah teknik Blazing Sun Gang, orang-orang di tempat itu pun saat itu kaget banget. Bahkan orang seperti itu aja mengakui King Tian sebagai bosnya. Mereka pun jadi bertanya-tanya rahasia apa yang sebenarnya dimiliki oleh King Tian. Namun tiba-tiba muncullah sosok berjubah hitam tepat di atas langit yang berkata, "Pas sekali semua orang ada di sini. Pasukan kekaisaran, dengar perintahku. Atas nama kaisar, serang keluarga Wu. Bunuh-bunuh semuanya." Tiba-tiba masuklah prajurit dari tentara kaisar ke tempat itu yang membuat King Tian saat itu pun jadi kaget banget. Sedangkan prajurit-prajurit dari keluarga Wu itu pun malah kesenangan dan mengira bahwa prajurit kaisar itu ingin membantu mereka. Namun sayangnya itu adalah kesalahan besar. Karena saat itu prajurit kekaisaran pun langsung melukai semua yang ada di sana dan membuat beberapa prajurit dari keluarga Wu pun meninggoy. Para prajurit kekaisaran pun berkata, "Gak ada yang bisa selamat dari tempat ini." Mendengar itu, Wu Tai pun jadi histeris dan berkata, "Chen Xuan, apa sebenarnya yang kau inginkan?" Dan ternyata pria misterius itu adalah Chen Xuan. Chen Xuan pun saat itu berkata, "Patriaku, apakah kau tidak paham? Kau itu hanyalah mainan dari kekaisaran." Dan akhirnya karma pun terbalaskan. Wu Tai pun saat itu ternyata juga merupakan mainan dari kaisar. Dan saat itu Chen Xuan pun langsung memadamkan aura yang sangat mengerikan tepat di telapak tangannya dengan berkata, "Sekarang, karena tujuan keluarga kekaisaran sudah tercapai, kalian bisa mati dengan tenang." Dan saat itu, sinar laser pun langsung menembus tubuh Wu Tai saat itu. Namun di sini King Tian merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada aura yang sangat familiar. King Tian pun berkata, dia berasal dari Heavenly Temple. Mendengar itu, Zhang Daoling pun berkata, "Apakah itu kuil yang dibangun oleh para dewa yang maha kuasa?" Dan saat itu Chen Xuan pun berkata, "Hei anak pertama, kau memang pintar, tapi sayangnya semua udah terlambat." Dan di sini diketahui tingkat rana dari Chen Xuan berada di puncak War Emperor Realm. Melihat hal itu, Zhang Daoling pun tersenyum dan berkata, "Bos, sejak kecil aku punya sebuah mimpi yang mustahil. Aku ingin mengetahui seberapa kuat dewa itu sebenarnya. Dan juga aku ingin sedikit bermain-main dengan mencincang para dewa." Dan saat itu juga Zhang Daoling pun langsung melepaskan skill Doppelganger miliknya dan mengepung Chen Xuan dari segala arah. Tapi Chen Xuan saat itu dengan santai mengarahkan tangannya tepat ke atas kepala Zhang Daoling sambil berkata, "Hei bocah kecil, kau tidak tahu tingginya langit. Bahkan kau itu masih berada di dasar bumi. Kenapa kau berani menantang langit?" Setelah Chen Xuan memegang kepala Zhang Daoling, terlihatlah semua cloning dari Zhang Daoling saat itu ternyata telah terbantai. Chen Xuan pun saat itu berkata sambil memasang ekspresi yang sangat seram, seperti wajahnya itu hanyalah tengkorak. "Hei, seekor semut ingin memakan gajah. Jangan bermimpi." Zhang Daoling yang wajahnya digenggam itu pun merasakan sesuatu keanehan, seolah aura dari tubuh Zhang Daoling saat itu terserap. Chen Xuan pun saat itu tertawa sambil berkata, "Kau sangat beruntung bisa melihat tubuh ilahiku ini." Dan terlihatlah wujud Chen Xuan sebenarnya memang merupakan tengkorak. Chen Xuan pun saat itu melepaskan serangan ke arah Zhang Daoling yang membuat Zhang Daoling pun saat itu sampai terpental ke lantai. Bahkan lantai tepat di bawah Zhang Daoling pun saat itu hancur seketika. Dan saat itu Chen Xuan pun berkata, "Di alam yang rendah ini, tubuh ilahiku ini tidak terkalahkan."
Dan saat itu, Chen Xuan pun melepaskan kekuatan besarnya di langit sambil berkata, "Sekarang rasakanlah kekuatan dewaku." Tiba-tiba muncullah pedang dewa yang sangat besar di tempat itu yang membuat semua orang di sana pun ketakutan sambil berkata, "Dewa ini sangat kuat. Semuanya telah berakhir." Chen Xuan pun saat itu kembali memadatkan kekuatan pada serangan itu dan kemudian berkata, "Matilah para sampah." Tiba-tiba pedang besar itu pun langsung melesat ke bawah seolah ingin menciptakan kiamat tepat di daerah itu. Namun saat itu King Tian pun berkata, "Sistem, apakah aku bisa menggunakan Soul Killer Sword ini?" Mendengar itu, sistem pun kemudian berkata, "Soul Killer Sword masih terlalu kuat. Alam ini tidak akan mampu menahan tekanannya. Jadi Master tidak boleh menggunakannya terlalu lama." Mendengar itu, King Tian pun berkata dengan santai, "Tidak masalah. Membunuh dewa kecil itu tidak perlu waktu lama. Aku bisa melakukannya." Dan saat itu, Chen Xuan pun masih kepedean dirinya bakal menang dan berkata, "Itu hanyalah pedang rusak. Apakah kau mau membunuhku dengan pedang rusak itu? Untuk sampah tidak berguna sepertimu, jangankan pedang rusak, bahkan senjata suci yang kuberi tidak akan melukaiku." Namun saat itu King Tian tidak peduli dan kembali menebaskan pedangnya ke arah Chen Xuan. Seketika, aura pedang dari King Tian itu pun langsung melesat ke arah Chen Xuan dan itu merupakan skill God Slayer. Dan saat itu juga, tubuh dari Chen Xuan itu pun terkena tebasan pedang dari King Tian yang membuat Chen Xuan pun saat itu sampai kena mental. Dirinya pun melihat sosok King Tian yang ternyata lebih besar darinya. Dan sebelum kematiannya dia sempat berkata di dalam hati, "Anak ini punya kekuatan yang melampaui dewa. Bagaimana mungkin ada makhluk seperti ini di dunia paling bawah di sini?" Dan saat itu juga, Chen Xuan pun saat itu langsung terbunuh. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana pun kaget banget karena tetua Heavenly Temple bahkan telah mati hanya dengan satu serangan dari King Tian. Mereka pun saat itu langsung mencoba kabur dari tempat itu. Melihat King Tian yang saat itu berhasil membunuh dewa dengan satu serangan, Zheng Daoling pun jadi terplongok dan berkata, "Bos, kau ternyata memang benar-benar bisa membunuh dewa." Sedangkan Xing Xuan yang masih tidak percaya itu pun kaget banget sambil berkata, "Orang ini beneran kuat banget. Kenapa aku tidak bisa menyadari itu sebelumnya?" Tiba-tiba, pedang dari King Tian itu pun terjatuh dan muncullah pemberitahuan sistem yang berisi, "Ding, dikarenakan kekuatan Soul Killer Sword itu masih terlalu kuat untuk segel saat ini, host akan menderita serangan balik. Silakan isi segera kembali HP-mu." Mendengar itu, King Tian pun saat itu terjatuh sambil berkata, "Aku terlalu banyak menggunakan tenagaku." Melihat anaknya yang saat itu terjatuh, ibu dari King Tian pun saat itu langsung menghampirnya bersama dengan adik-adik King Tian. Mereka semua tuh khawatir banget takut King Tian kenapa-napa. Namun King Tian saat itu berkata di dalam hati, "Segelku belum terbuka sepenuhnya, jadi aku belum boleh mengeluarkan semua kemampuanku." Namun gak lama setelah itu, King Tian pun memikirkan sesuatu yang aneh dan meminta sesuatu itu kepada Xing Xuan. Namun Xing Xuan yang mendengar itu berkata bahwa itu kurang baik. Namun setelah itu Xing Xuan pun berkata di dalam hati, "Dia pernah menyelamatkanku sekali dan sekarang dia lagi kesulitan. Aku nggak boleh menolaknya. Dan kalau begitu, terimalah ini." Xing Xuan pun saat itu langsung memeluk King Tian dengan wajah yang malu-malu. Bahkan King Tian pun saat itu berkata di dalam hati, "Apa yang dilakukan gadis ini?" Gak lama setelah itu, adik King Tian yang bernama Yi Xuan pun bertanya, "Kakak cantik,
kakak telah memintaku untuk merawatnya. Kenapa kau malah memeluknya seperti itu?" Melihat dirinya yang saat itu salah paham, Xing Xuan pun saat itu jadi malu sambil mengeluarkan wajah memerahnya. Dirinya nggak tahu kalau King Tian sebenarnya meminta dia untuk merawat King Tian. Dan saat itu, Xing Xuan pun beralasan bahwa dia memeluk King Tian karena dia sedang mencari obat untuk mengobati King Tian. Dia pun berpura-pura memasuki obat itu ke mulut King Tian. Namun tiba-tiba muncullah pemberitahuan sistem yang berisi sistem mendeteksi pil penyembuh. HP pos saat ini telah pulih. Dan saat itu, Wu Susu pun mendekat ke arah King Tian sambil berkata, "Anakku, apakah kau baik-baik aja? Apakah kau dirasuki oleh leluhur lagi?" Ternyata, kabar tentang leluhur keluarga Yi juga telah didengar oleh Wu Susu. Padahal sebenarnya leluhurnya itu nggak ada. Leluhur itu tidak lain adalah King Tian sendiri. King Tian pun kemudian berkata kepada ibunya dengan wajah berpura-pura seperti itu, "Ibu, aku baik-baik saja. Seperti yang kau ketahui, leluhur lama telah memasuki tubuhku. Dan karena itu, aku pun berhasil membunuh orang kuat dari alam atas." Di sisi lain, Zhang Doling pun kemudian berkata, "Bos, tadi beberapa orang sedang melarikan diri. Apakah kau tidak ingin aku membunuh mereka?" King Tian pun kemudian berkata, "Tidak perlu, mereka nggak mungkin bisa kabur dari tempat ini." Di sisi lain, para prajurit yang kabur itu pun kemudian berkata bahwa mereka akan melaporkan kepada Kaisar keluarga Yi telah berhasil membunuh dewa. Namun sebelum mereka meninggalkan tempat itu, burung Phoenix dari King Tian pun tiba-tiba muncul di sana dan melepaskan serangan api untuk membakar mereka semua. Xin pun kemudian berpindah ke aula istana kekaisaran. Terlihatlah kaisar yang saat itu berkata, "Ini sudah lama sekali." Dan gak lama setelah itu, muncullah salah satu prajuritnya yang berkata, "Yang mulia, ada berita buruk. Pasukan elit yang kita kirim untuk keluarga Wu semuanya telah dibantai. Dan asasin yang menyelinap ke sana juga telah disergap." Kaisar yang sangat marah itu pun langsung bangkit dari tahtanya dan berkata, "Dasar sampah. Kekuatan utama keluarga Yi saat ini telah pergi ke medan perang di 10,000 Realm. Tapi kalian masih tidak bisa mengatasi mereka. Kenapa kalian semua selemah ini? Apakah kalian berani menentang kehendakku?" Mendengar itu, orang-orang dari kaisar itu pun berkata, "Bawahan ini tidak berani menentang kehendakmu. Tapi yang mulia keluarga Yi tidak sesederhana seperti yang kita lihat. Mereka punya kekuatan tersembunyi. Dan menurut informasi, Yi King Tian bahkan dikawal oleh Zhang Doling yang merupakan tetua dari Dragon Tiger Sekte." Mendengar itu, Kaisar pun kaget dan bertanya, "Apa? Zhang Doling? Si jenius nomor 1 di dunia?" Pengawalnya itu pun menjawab, "Itu benar yang mulia. Tidak hanya si jenius Zhang Doling, bahkan di sana ada Xing Xuan dari Sekte Myriad Sun." Mendengar itu, yang mulia kaisar pun jadi kaget banget dan berkata bahwa itu tidak mungkin. Gak lama setelah itu, datanglah tetua Zhou ke sana. Tetua Zhou pun saat itu berkata, "Yang mulia, kami Dragon Tiger Sekte telah menyebabkan banyak masalah untukmu. Zhang Doling benar-benar menjadi bawahan orang tidak berguna itu. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Saya akan membuatnya menghilang untuk selamanya." Xin pun kemudian berpindah ke beberapa jam kemudian, tepatnya di kediaman keluarga Yi. Terlihatlah Yao Yao yang saat itu berkata di dalam hati, "Aku tidak tahu bagaimana keadaan tuan muda saat ini. Kenapa dia belum kembali?" Yao Yao saat itu khawatir banget sama King Tian. Gak lama setelah itu, King Tian pun kembali bersama dengan ibu dan adik-adiknya.
Melihat itu, Yao Yao yang khawatir pun langsung berlari ke arah King Tian sambil memeluknya. "Tuan muda, akhirnya kau kembali. Aku sangat mengkhawatirkan dirimu." Melihat Yao Yao yang sangat peduli pada dirinya, King Tian pun jadi terharu sambil berkata, "Yao Yao, aku baik-baik saja. Kenapa kau sekhawatir itu denganku?" Yao Yao pun saat itu menjawab, "Tentu saja karena Yao Yao sangat bahagia melihat tuan muda kembali. Apalagi Yao Yao punya sesuatu untuk diceritakan kepada tuan muda. Golan Tinggu telah mengirim surat dan memintaku untuk menyerahkan padamu secepat mungkin. Ini adalah suratnya." King Tian pun saat itu mengambil surat dari Yao Yao dan membaca isi surat itu. Dan di sini King Tian pun berkata, "Golan Tinggu berinisiatif mengirim surat. Sepertinya sudah terjadi sesuatu." Dan setelah itu King Tian pun tersenyum sambil berkata, "Yao Yao, ibu, tunggulah di rumah sebentar." Scene pun kemudian berpindah menampilkan King Tian yang telah sampai di tempatnya dan disambut oleh ciwi-ciwi cantik yang mengajak King Tian untuk bermain-main. Dan saat itu King Tian pun dipijitin sampai King Tian pun merasa nyaman banget. Dan kemudian King Tian pun berkata, "Aku ingin tahu kenapa kalian memanggilku kemari." Mendengar itu, mereka pun berkata bahwa bukan mereka berdua yang memanggil Master kemari, tapi mereka hanya menuruti perintah untuk memanggil Master King Tian ke sini. Jadi Master harus berhati-hati. Gak lama setelah itu, aura padat pun mulai terasa di tempat itu dan pintu ruangan pun terbuka. King Tian yang merasakan niat membunuh itu pun langsung berdiri. Dan tiba-tiba terlihatlah seorang asasin yang langsung melesat mengarahkan pisaunya tepat ke wajah King Tian. Namun King Tian pun dengan santai menahan pisau itu hanya dengan 2 jarinya. King Tian pun kemudian berkata, "Kau pasti adalah Jikin." Melihat identitasnya yang saat itu terbongkar, wanita itu pun jadi kaget dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu?" Dan saat itu King Tian pun mengerahkan kekuatannya yang membuat Jikin saat itu sampai terpental. Dan saat itu King Tian pun berkata, "Dengan wujud seperti itu dan kekuatan kultivasi berada di Wargor Realm, tidak ada orang lain seperti itu di sini selain Jikin." Jikin yang mendengar itu pun berkata, "Kupikir kau hanyalah orang rendahan, tapi aku nggak menyangka bahwa kau punya mata dan kemampuan seperti ini juga." King Tian pun kemudian berkata, "Kau adalah orang pertama yang berani bicara seperti itu pada mastermu. Ku bilang berlutut." Jikin pun saat itu kaget dan berkata, "Nak, jangan keterlaluan. Ayahmu bahkan tidak berani menyentuhku seperti ini, memintaku untuk berlutut. Jangan membuatku marah." Namun King Tian pun berkata di dalam hati, "Untuk menghadapi bawahan yang kuat, aku harus menunjukkanku, dan kalau tidak dia nggak akan mengakuiku sebagai master." Melihat kekuatan dari King Tian, Jikin pun akhirnya pasrah dan berkata, "Hormat kepada master." King Tian pun kemudian berkata, "Begitulah, mari kita kembali ke urusan utama. Untuk apa kau memanggilku?" Jikin yang masih berlutut itu pun mengeluarkan surat sambil berkata, "Sebelum pergi, Patriarki telah mengatur Anda menjadi murid Akademi Changlan. Ini adalah surat rekomendasi untuk Anda. Selama Anda berhasil masuk ke Akademi, keluarga Dongfang tidak akan berani melakukan apapun dan kepala Akademi akan melindungimu." Mendengar itu, King Tian pun berkata sambil membaca surat itu, "Sepertinya ayah sangat mengkhawatirkanku. Pasti ada alasan kenapa dia membuat pengaturan ini." Setelah kejadian tadi malam, King Tian pun akhirnya pulang sambil berkata, "Ibu, aku telah kembali." Bu Susu yang melihat kepulangan anaknya pun bertanya, "Apakah ada masalah yang membuatmu sampai harus keluar?" King Tian pun saat itu menjawab,
Bu, aku akan pergi ke Akademi Changlan karena semua ini telah diatur oleh ayah. Aku yakin ada alasan kenapa ayah mengatur semua ini. Jadi aku harus pergi. Mendengar perkataan dari King Tian, Zhang Daoling pun saat itu bertanya, "Bos, kapan kau akan pergi?" King Tian pun saat itu berkata, "Ini sudah dekat dengan semester baru, jadi kita akan pergi besok. By the way, Yao Yao, ikutlah denganku. Kita harus bersiap dulu." Yao Yao yang mendengar perkataan dari King Tian pun tersenyum sambil berkata, Yao Yao ini bersedia pergi kemanapun asal selalu bersama dengan tuan muda. Bu Susu yang khawatir sama anaknya itu pun memegang tangan King Tian sambil berkata, "Nak, saat kau belajar di Akademi Changlan nanti, kau harus bisa menjaga diri dengan baik." Mendengar itu, adik-adik King Tian juga berkata kepada King Tian, "Kakak, kami akan selalu mendukung kesuksesan darimu." King Tian pun saat itu mengelus kepala adik-adiknya dengan berkata, "Kalian harus mendengarkan kata-kata ibu di rumah." Mendengar itu, adik-adik King Tian pun berkata, "Kakak jangan khawatir, kami ini anak yang baik." Dan setelah itu, 2 hari pun kemudian telah berlalu. Xin pun kemudian berpindah ke kota Tianluo. Dan terlihatlah Yao Yao, King Tian dengan Zhang Daoling yang telah sampai di tempat itu. Yao Yao pun berkata, "Wah, ini adalah kota pertama yang kudatangi di kerajaan Tianluo. Ini tidak buruk." Zhang Daoling juga berkata, "Akademi Changlan bisa dibangun di kota ini. Pasti itu nggak mungkin buruk." Namun tiba-tiba Zhang Daoling pun melihat cewek-cewek cantik tepat di depan matanya sampai membuat dirinya itu pun terpelongo. Melihat Zhang Daoling yang memasang wajah aneh itu, wanita itu pun langsung kabur meninggalkan dirinya. Di sisi lain, King Tian pun saat itu menarik Yao Yao sambil berkata, "Yao Yao, ayo kita cari pakaian baru." Mendengar itu, Yao Yao pun jadi heran dan bertanya, "Tuan muda, kenapa tiba-tiba malah mau membelikanku pakaian?" King Tian pun berkata, "Ketika kau datang ke kota besar, kau harus terlihat seperti orang yang berasal dari kota besar juga. Belilah apapun yang kau inginkan. Kalau kau bingung, kita akan membeli semuanya." Mendengar itu, Yao Yao pun berkata bahwa dirinya nggak tahu harus membeli yang mana. Tiba-tiba, pemilik tempat itu pun meremehkan King Tian dengan berkata, "Nak, apakah kau tahu berapa harga pakaian di sini? Kalian gak mungkin membayarnya." Dan saat itu muncullah seseorang yang berkata, "Bos, biarkan saja wanita cantik ini memilih pakaian manapun. Akulah yang akan membayarnya." King Tian yang mendengar itu pun menjadi tidak senang dan berkata, "Dasar sampah sialan, beraninya kalian menarik perhatian Yao Yao. Aku akan memberikan kalian pelajaran karena berani mengusik wanitaku." King Tian pun saat itu mengeluarkan sebuah baju dan berkata, "Yao Yao, karena ada yang mau membayarnya, ayo pilih yang mana saja." Yao Yao yang tahu bahwa baju yang diambil King Tian mahal itu pun jadi ragu. Tapi King Tian berkata bahwa Yao Yao nggak perlu takut karena ada orang yang ingin membayarnya. Mendengar harga yang sangat fantastis, orang yang tadinya sombong ingin membayar pun jadi kaget banget karena pakaian itu adalah satu-satunya di kota dan dihargai 8.000 emas. Mendengar itu, orang itu pun jadi kena mental. Tapi King Tian dengan santai berkata, "Apakah kau nggak mampu membayarnya? Aku mengatakan apa adanya. Kenapa kau masih sombong begitu? Kalau nggak mampu membelinya, cepatlah keluar dari sini." Orang itu pun jadi kesal sama King Tian dan meminta bawahannya untuk menyerang King Tian. Namun sebelum mereka menyentuh King Tian, tiba-tiba semua bawahan dari orang itu pun langsung pingsan saat itu.
King Tian pun saat itu langsung mendekat dan memegang kerah baju orang itu sambil berkata, "Aku akan menghajarmu karena berani menyentuh wanitaku. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau kau datang lagi, aku akan membunuhmu." Melihat kejadian itu, pelayan itu pun jadi ketakutan dan berkata, "Nak, sudah tamat riwayatmu. Dia adalah pangeran kerajaan ini, adiknya Dong Fang Hong." Mendengar itu, King Tian pun berkata, "Santai saja, aku tidak takut dengan siapapun." Di sisi lain, Zhang Daoling yang masih tidak senang bosnya diremehkan itu pun berkata, "Bos, biarkan aku menghancurkan orang itu." "Hei pangeran sialan, kenapa kau malah kabur dari tempat ini?" Dan saat itu, terlihatlah pangeran itu udah meninggalkan tempat itu. King Tian pun kemudian meminta Yao Yao untuk memilih pakaian apapun yang Yao Yao sukai. Tapi karena pelayan di tempat itu langsung marah-marah, King Tian pun langsung menaboknya dengan sekumpulan uang emas di sana. King Tian pun berkata, "Apa 10.000 koin emas cukup untuk membeli pakaianmu?" Mendengar itu, pemilik tempat itu pun langsung mimisan dan berkata, "Tuan muda, itu sangat cukup. Saya sangat menyesal tidak bisa melihat tingginya langit dan telah salah mengenali orang besar." Dan setelah itu, King Tian pun membeli baju itu untuk Yao Yao. Yao Yao pun kemudian memakai baju itu dan terlihatlah wujud yang sangat menawan. Yao Yao yang malu-malu itu pun berkata, "Tuan muda, bagaimana menurutmu?" King Tian yang melihat penampilan baru dari Yao Yao itu pun sampai Yao. Bahkan Zhang Daoling saat itu nggak mengerti apa maksud perkataan dari King Tian. Mendengar itu, pelayan di tempat itu pun tersenyum dan berkata, "Gadis ini memang sangat cantik. Kalau dia ikut dalam kompetisi Miss Tianluo, dia pasti akan masuk 3 besar." Yao Yao yang mendengar itu pun bertanya, "Apa itu kompetisi Miss Tianluo?" Pelayan tempat itu pun berkata, "Itu adalah kompetisi kecantikan nomor 1 di kota Tianluo. Kalau kau menang, kau akan mendapat hadiah 30.000 koin emas dan juga kesempatan untuk makan malam bersama dengan kaisar." King Tian yang mendengar itu pun berkata, "Kami tidak tertarik dengan kompetisi kecantikan. Ayo pergi." Yao Yao yang mendengar itu pun juga menuruti perkataan King Tian. Yao Yao pun kemudian berkata, "Tuan muda, bukankah kita harus pergi ke Akademi Changlan untuk melapor?" King Tian pun saat itu berkata, "Ini belum waktunya." Namun tiba-tiba Zhang Daoling merasakan aura assassin tepat di sekitar mereka dan punya aura yang sangat kuat. King Tian yang tidak merasakan apapun itu pun berkata di dalam hati, "Sepertinya sekelompok sampah memang mengincarku lagi." Zhang Daoling pun kemudian berkata, "Tapi sepertinya bukan. Aura membunuhnya sudah hilang. Aku tidak tahu apa yang mereka incar sebenarnya." King Tian yang mendengar itu pun berkata, "Tenang saja, siapapun mereka, kalau mereka berani cari masalah denganku, aku nggak bakal membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Ayo, tujuan kita ada di sana." Sin pun saat itu menampilkan Bai Hualo yang merupakan salah satu dari 4 rumah bordir yang ada di kota Tianluo. Dan terlihatlah gadis-gadis pelayan yang ada di tempat itu yang wajahnya itu aneh-aneh. Melihat itu, para pria pun saat itu meninggalkan tempat itu. Namun di sisi lain, Yao Yao pun bertanya kenapa King Tian datang ke tempat itu. Dan saat King Tian disambut, King Tian pun saat itu kebingungan melihat orang-orang di sana. Namun Zhang Daoling malah kesenangan seolah dia nggak bisa melihat rupa dari wanita-wanita di tempat itu. King Tian pun kemudian berkata, "Aku kemari bukan untuk hal seperti itu. Aku ingin tahu sesuatu." Namun tiba-tiba muncullah orang-orang dari si pangeran sebelumnya yang ingin mengajar King Tian. Namun sebelum mereka mengajar King Tian, muncullah seseorang berjubah putih yang berkata, "Berhentilah." Dan beberapa saat kemudian,
Orang itu pun berlutut ke hadapan King Tian sambil berkata, Xiao Gui memberikan hormat pada master. Orang itu ternyata adalah Xiao Gui. Mendengar itu, pelayan di tempat itu pun jadi kaget banget karena King Tian ternyata adalah master mereka. King Tian pun kemudian berkata, Xiao Gui, aku baru saja pergi dari rumah. Siapkan kamar untuk aku tinggali di sini. Xiao Gui pun saat itu langsung menurutinya. Dan di sini King Tian pun bertanya, kenapa wajah gadis-gadis di tempat ini malah seperti ini? Xiao Gui pun menjawab bahwa mereka dihalangi oleh Hong Mangluo dari Bai Yuanluo. Bahkan Chu Fenglao juga membantunya. Dan karena itu gadis di tempat mereka pun banyak diburu. Setengah bulan yang lalu, gadis-gadis pun jatuh sakit dan tidak bisa menerima apapun. Itu adalah penyakit Willow. King Tian yang mendengar itu pun berkata, bagaimana gadis-gadis bisa terkena penyakit itu? Xiao Gui pun menjelaskan bahwa dirinya curiga kalau Huang Manglo, Bai Yuanluo, dan Chu Fenglao telah melakukan siasat untuk semua ini. King Tian pun saat itu berkata kepada Xiao Gui bahwa dia ingin melihat gadis-gadis yang sakit karena King Tian punya obat untuk mereka. Mendengar itu, Yao Yao dan Zhang Doling itu pun jadi kaget dan berkata, Bos, apakah kau benar-benar pergi ke sana? Tuan muda, itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kau nggak boleh menyentuhnya. Dan sesampainya mereka di tempat itu, terlihatlah banyak gadis yang terbaring lemas tidak berdaya. Xiao Gui pun kemudian berkata bahwa dia sudah berkonsultasi dengan semua dokter, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Master bisa menyembuhkan mereka? King Tian pun saat itu berkata dengan santai, Sistem, bantu aku mendapatkan obat untuk penyakit ini. Wanita sistem pun saat itu langsung mengeluarkan obat. King Tian pun kemudian berkata, Xiao Gui, campurkan ramuan obat ini dengan air dan minumkan 1 mangkuk untuk setiap orang. Xiao Gui yang mendengar itu pun bertanya, apakah obat ini memang benar-benar mujarab? Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!